Sorry, Doc. I'll bring it right back. Crazy. She found the button. Yo, what's up guys? Bagaimanakah kabar kalian semua? Akankah kalian dikendaki dengan baik-baik saja? Hingga balik lagi bersama gua Zu, yang pasti tetap apa? Tetap stay to the santuy. Dikarenakan kita udah lama banget gak bahas film animasi, pada kesempatan kali ini dan juga sesuai requestan kalian, kita akan kembali membahas film animasi yang berjudul Hoppers yang dirilis pada tahun 2026. Bercerita tentang seorang anak gadis bernama Mabel yang dimana dia sangat sekali mencintai para hewan, sampai tanpa sengaja dia menggunakan sebuah teknologi yang dapat memindahkan kesadarannya ke sebuah robot berang-berang. Dan dari situlah perjalanan Mabel akan dimulai, di mana dia bakal mengerti percakapan para hewan dan juga masuk ke dunia para hewan tersebut. Hingga daripada berlama-lama lagi, mending kita langsung aja masuk ke dalam inti di dalam video kali ini. And jangan lupa, intro dulu cuy. Di sebuah sekolah dasar, terdapat seorang anak kecil bernama Mabel yang dimana dia nampaknya sedang berusaha menyelamatkan semua hewan yang berada di sekolahnya. Dengan cepat, Mabel memasukkan hewan-hewan itu ke dalam tasnya, dan di saat Mabel akan pergi meninggalkan sekolah, dia ternyata tanpa sengaja terlihat oleh para guru yang sedang berunding. Mau nggak mau, Mabel pun berlari dan berusaha mencari jalan keluar lain, dan yang terjadi... Hey, come back here! I'm talking to you! Is that the Mabel? It is. Easy, easy. Just give us the bag. Stay. Stop, young lady! Akibat hal itu, sang ibu yang ternyata sedang bekerja harus datang ke sekolah untuk menjemput Mabel karena Mabel ternyata diskor. Yang mau nggak mau, sang ibu pun harus mengantarkan Mabel pergi ke rumah sang nenek karena sang ibu harus melanjutkan pekerjaannya. Di sana, Mabel nampaknya masih pundung dengan apa yang terjadi. Dia pun berlari menuju ke belakang rumah sang nenek dan sang nenek mengejarnya lalu mengajak Mabel pergi ke sebuah tempat. Mabel pun setuju, dan setibanya di tempat itu, ternyata tempat yang dimaksud oleh sang nenek adalah sebuah rawa. Sang nenek sedikit bercerita kepada Mabel bahwasannya dulu dia juga seperti Mabel, sering marah-marah dan juga emosian. Namun dia meminta Mabel untuk tenang sekarang agar Mabel bisa melihat keindahan di sini. Mabel yang masih belum mengerti apa perkataan neneknya berusaha mengikuti saja untuk tenang, lalu Mabel pun melihat keindahan di tempat itu. Wanna know my secret? When I was 12, really mad, but not anymore. Inilah keindahan yang dimaksud oleh sang nenek. Beberapa hewan yang bermunculan menciptakan sebuah ketenangan dan juga kedamaian yang enak untuk dilihat. Sang nenek juga menjelaskan jikalau dia merasa kesal dengan dunia ini, apalagi merasa emosi, dia selalu pergi ke sini untuk menenangkan dirinya. Dari situlah Mabel yang merasa dia sepemikiran dengan sang nenek langsung memeluknya, dan semenjak hari itu setiap pulang sekolah Mabel pasti ke rumah sang nenek untuk melakukan rutinitas bersama seperti membantu para hewan, menikmati keindahan alam, dan yang pasti juga bersenang-senang. Beralih ke masa sekarang di mana sang nenek ternyata sudah meninggal, Mabel sekarang hidup seorang diri karena keluarganya ternyata memutuskan untuk pindah keluar kota. Hal itu tak masalah bagi Mabel karena dia ingin mewujudkan cita-cita dari sang nenek sebagai aktivis lingkungan dan juga penyayang para hewan. Di hari itu, Mabel begitu tergesa-gesa untuk pergi ke rawa karena ternyata rawa akan diledakkan untuk dibuat proyek jalan tol.
Untungnya Mabels tiba tepat waktu, berhasil menghentikan ledakan dinamit itu, yang sontas beberapa pekerja yang nampaknya udah tahu dengan sikap si Mabels langsung menelpon Pak Wali Kota. Sesampainya di sana, Pak Wali Kota yang bernama Jerry langsung terlibat debat hebat dengan si Mabels, ya nampaknya ini ternyata bukan debat pertama kalinya mereka berdua. Mabels nggak suka dengan tindakan semena-mena Pak Wali Kota yang akan ngebom tempat tersebut, karena tentu saja para hewan akan kehilangan tempat habitat mereka. Pak Wali Kota defensif dengan berkata kepada Mabels, ya udah tunjukin deh mana hewannya biar saya evakuasi agar bisa ke tempat yang lebih baik. Namun Mabels nggak bisa menemukan satu hewan pun di sana. Yang berarti para hewan itu kan udah pergi mencari tempat yang baru dan juga lebih nyaman dari tempatnya yang sekarang, ujar Pak Wali Kota. Untungnya Pak Wali Kota nih nggak egois. Dia berkata kepada Mabels untuk mengumpulkan aja deh petisi kalau para warga nggak pengen rawa ini dibom, dia nggak bakal ngebom rawanya, dengan meminta para warga menandatangani petisi tersebut. Nggak ada pilihan lain lagi, Mabels pun setuju dengan hal itu. Dia membawa surat petisinya dan berusaha meyakinkan para warga yang dia temui untuk tanda tangan. Sampai bahkan dia mengetok tiap rumah para warga dan juga berdiri di depan Indomaret cabang Zoo Industri. Dan ya, tepat sekali, nggak ada yang mau mendengarkan Mabels apalagi tanda tangan. Sampailah di rumah yang ke-100, ternyata Mabels disambut baik oleh kakek-kakek rumah itu. Sang kakek lalu menyuruh Mabels untuk menjelaskan semuanya, dan Mabels pun menjelaskan apa yang terjadi sambil menunjukkan para hewan dan sambil juga membantu kakek itu agar meyakinkan dia untuk tanda tangan. Setelah dijelaskan cukup panjang, dilalahnya sang kakek ternyata lupa menggunakan alat pendengarannya. Are you from the Senior Sitter Service? To calm down and relax and deal with your rage issues, you know? Fish, cute duck family, baby duck, animals. It's home. Come again? You've got a lot of energy. Thank you! Yes! Di keesokan harinya di Beaverton University, ternyata si Mabels berkuliah di sana. Dia pun dengan tergesa-gesa menghampiri sang dosen yang bernama Dr. Samantha. Dia merupakan dosen biologi, sekaligus dosen yang paling dekat dengan Mabels. Mabels pun menceritakan tentang keluh kesah hidupnya. Karena cara untuk petisi itu nggak bakal mungkin dia menangkan, dia pengen banget para hewan balik lagi ke rawa itu dan apa yang harus dia lakukan. Ia pun menanyakannya kepada Dr. Samantha. Setelah melihat rawa itu dari beberapa foto yang diberikan oleh Mabels, Dr. Samantha pun berkata bahwasannya cara yang paling mudah adalah memanggil berang-berang terlebih dahulu. Karena simpelnya, beberapa berang-berang akan menciptakan siklus terlebih dahulu di tempat itu dan akan menarik para hewan lainnya untuk mengikuti berang-berang tersebut. Setelah dijelaskan, Mabels pun diminta untuk jangan pergi dari sana karena Mabels merupakan murid yang berbakat, jadi sayang kalau ngurusin sebuah rawa doang. Namun Mabels tetaplah Mabels. Dia berkata kepada sang dosen akan kembali lagi setelah dia mendapatkan berang-berang. You need a plan for the future. But what about the Glades future? What? Those animals are gone. The hard it's been for you since your grandma passed. Only a beaver can. Wait, It just takes one to dam a stream, maintain the dam. one beaver can save the Glade! Theoretically, yes. Live in Beaverton! How hard could it be? Sesampainya di rawa, Mabels langsung menaruh banyak sekali makanan di sana untuk memancing berang-berang kembali ke rawa itu. Namun sampai malam pun tiba, nggak ada satu berang-berang sama sekali yang terlihat apalagi lalu lalang. Hal itu turut membuat Mabels langsung merasa kecewa. Dia pun langsung mengingat kenangan masa lalunya yang diajak oleh keluarganya untuk pergi keluar kota. Akan tetapi, Mabels menolaknya dan lebih memilih untuk tinggal bersama sang nenek. Sebelum ajal menjemput sang nenek, ternyata di kata-kata terakhirnya sang nenek menitipkan rawa itu kepada Mabels untuk terus dijaga. Inilah alasan mengapa Mabels masih terus memperjuangkan rawa itu. Gak lama berselang tiba-tiba muncullah seekor berang-berang dari dalam hutan. Berang-berang itu nampak terlihat aneh. Dia berjalan dan menghampiri jebakan yang dibuat oleh Mabels. Dia nggak tertarik dan berjalan lagi menuju jalan raya. Dan gak berselang lama, tiba-tiba berang-berang itu diculik yang membuat Mabels pun kaget dan berusaha menyelamatkan berang-berang itu dengan mengejar mobil tersebut. No, wait. No. Hey!
Setelah cukup lama mengikuti, Mabels dibuat terkejut karena mobil itu masuk ke tempat kuliahnya dan bahkan menurunkan berang-berang itu di pintu belakang. Mabels yang masih diam-diam mengikuti berang-berang itu sampai tibalah di ruangan bawah tanah tempat kuliahnya. Berang-berang itu nampak terlihat aneh dan bahkan mengeluarkan kartu akses. Mabels juga ikut masuk ke dalam ruangan itu. Dia ternyata melihat berang-berang itu tersetrum yang membuat Mabels sedikit kesal, dan ternyata di dalam ruangan itu ada Dokter Samantha dan tangan kanannya yang bernama Nisa. Mabels dengan cepat langsung melabrak mereka berdua, di mana Mabels mengira bahwasannya mereka telah melakukan eksploitasi terhadap para hewan. Untuk menenangkan situasi yang sedang terjadi, Dokter Samantha pun pada akhirnya menjelaskan kepada Mabels dengan simpel bahwasannya mereka sedang menciptakan sebuah penemuan yang bernama Hoppers. Berang-berang yang Mabels pegang bukanlah berang-berang asli, melainkan replika atau robot yang diciptakan oleh Dokter Samantha dan juga Nisa. Di mana Hoppers adalah sebuah alat untuk memindahkan pikiran menuju robot berang-berang yang mereka ciptakan, dan bukan hanya robot berang-berang saja yang berada di sana, melainkan robot-robot hewan lainnya. Namun beberapa robot lainnya ada yang masih tahap uji coba, dan yang udah tahap sempurna banget tuh adalah robot berang-berang ini. Semua hal itu dilakukan oleh Dokter Samantha untuk lebih dekat lagi dengan para hewan dan juga meneliti para hewan secara langsung. Setelah mendengar semua akan hal itu, Mabels pun kepikiran akan sebuah ide. Kenapa enggak dia gunain aja alat Hoppers ini untuk meyakinkan para hewan lainnya kembali ke rawa. Mendengar ide aneh dari Mabels, Dokter Samantha takut karena semua penelitian ini tuh bersifat rahasia. Apalagi Mabels kan terkenal dengan orang yang ceroboh dan juga terang-terangan. Dia pun gak menyetujui ide aneh dari Mabels. Namun ya, you know lah. People are sick! No. There's a simple explanation. We call it hoppers. Hopper? It's not a real beaver. Why would you... I refined that idea. Animal, you could find a beaver and get it. Well, if you won't do it, I will. No, absolutely. I'll bring it right back. Setelah pikirannya berada di robot berang-berang itu, Mabels pun langsung mencari cara bagaimanakah dia keluar dari ruangan rahasia ini. Ia pun kepikiran untuk membuat Dokter Samantha dan juga Nisa bertabrakan. Mabels yang berhasil keluar dari ruangan rahasia itu, dia pun bergegas keluar dari universitasnya, namun dia menyadari Dokter Samantha dan juga Nisa nampaknya bisa mengetahui lokasi dia. Dari situlah Mabels pun menyadari bahwasannya di dalam tubuh berang-berang ini ada sebuah alat pelacak yang entah bagaimanakah cara menonaktifkannya. Mabels pun gak mempusingkan hal itu terlebih dahulu. Dia fokus keluar dari universitasnya, dan setelah berhasil keluar, dia malahan diserang oleh elang yang kelaparan. Elang itu berniat untuk membawa Mabels ke sarangnya, namun Mabels yang terus-terusan memberontak membuat elang itu nampaknya muak dan menjatuhkan Mabels di tengah hutan. Mabel! Where'd she go? Yes. Food. My kids need to eat. Pagi hari pun tiba. Mabels yang baru bangun dari pingsannya menyadari dia bisa mendengar semua percakapan hewan yang berada di sana. Kegirangan bukan main, Mabels pun langsung berlarian ke sana kemari menyapa semua hewan yang berada di tempat itu. Namun of course, semua hewan itu menatap Mabels dengan aneh. Setelah asik bersenang-senang, Mabel pun langsung fokus dengan tujuan awalnya, yaitu mencari seekor berang-berang untuk dibawa kembali ke rawa. Gak lama berselang, Mabels pun bertemu dengan seekor berang-berang ngantuk bernama Love. Dia pun mengajak Love untuk pergi ke rawa, dan Love pun setuju-setuju aja. Sampai tiba-tiba... The Glade, they're building a beltway on top of it. Point is, it's bad. We can stop it. You and me. What do you... No, come back! Just, I'm so sorry. Please. Go! I need this more than you need this! Oh, hey! Drop him! Why? Mabels yang berhasil menyelamatkan Love, namun bukannya berterima kasih. Love malahan bertanya kenapa Mabels menyelamatkan dirinya.
Mabels pun langsung berkata, lah kan tadi dia nyelamatin Love karena Love mau dimakan oleh beruang itu. Mendengar beruang itu disebut beruang, dia pun berkata dia bernama Ellen. Ellen sontas bertanya kepada Mabels akankah Mabels mengetahui aturan di tempat ini, namun Mabels berkata dia nggak tahu. Yang sontas hal itu membuat Ellen pun nggak mood makan dan langsung membawa si Mabels untuk menghadap raja mereka. Bond rules. Now we have to see the king. There's a king? Has begun. Tibalah mereka di sebuah rumah berang-berang yang sangat besar dan gak lama berselang muncullah raja dari para mamalia itu yang bernama Raja George. Gak seperti raja diktator pada umumnya, Raja George ini ternyata family friendly. Dia pun malahan menyuruh asistennya untuk nyetel salah satu musik dan mereka semua pun senam pagi. Bukan hanya Mabels yang kaget di saat itu, melainkan Dr. Samantha maupun Nisa juga kaget karena mereka memantau Mabels dari jarak jauh. And one, and two. Oh yeah, keep it up. Work that shell. There we go. Yeah, no one's catching up. Senam pun selesai dan dari situlah Love maupun Ellen memberitahukan tentang kejadian sebelumnya kepada Raja George. Untungnya Raja George kali ini bersikap baik lagi dengan berkata karena Mabels seorang baru mungkin dia nggak tahu peraturan yang berada di sana. Lalu Raja George yang sedang berbicara banyak kepada Mabels membuat Dr. Samantha merasa takut karena dia akan memantau Mabels dari tadi. Takut banget Mabels berbicara yang enggak. Mau nggak mau, Dr. Samantha pun berbicara dengan Mabels dan dari situlah Mabels pun tahu bagaimana caranya menonaktifkan lokasi maupun komunikasi mereka berdua dan Mabels pun mematikannya. Menyadari kecerobohannya, Dr. Samantha pun hanya bisa geleng-geleng kepala dan menyuruh Nisa maupun Connor, yaitu salah satu tangan kanannya dia juga, untuk mencatat semua hal yang mereka temukan tadi. Nisa lalu menjelaskan bahwasannya lokasi terakhir dari Mabels ternyata adalah lokasi yang belum pernah mereka kunjungi sama sekali. Jadi secara nggak langsung penelitian mereka tuh kayak dilanjutin gitu oleh Mabels. Di saat itu juga, Dr. Samantha menyuruh Connor untuk kembali menggunakan alat hoppers memantau Mabels dari jauh dan kalau ada kesempatan tangkap aja Mabels dan bawa ke laboratorium mereka. Beralih kepada Mabels yang sedang berbincang-bincang dengan Raja George. Raja George juga ternyata mengenal semua hewan yang berada di wilayahnya. Ia pun mengenalkan semua hewan yang berada di sana kepada Mabels sampai bahkan semut-semut pun dia kenalkan. George selalu berkata bahwasannya dia welcome kok kepada para hewan yang datang ke wilayahnya, apalagi wilayah asal hewan itu tuh udah nggak layak huni atau mereka terusir dari wilayah aslinya. George juga menjelaskan aturan di tempat ini yang bernama hukum alam, di mana siapa saja yang tertangkap harus termakan. Itu umpamaan jahatnya. Kalau umpamaan baiknya, rantai makanan harus dijaga di tempat ini agar semuanya stabil. Terlebih lagi kalau Helen gak dapat makan, dia pasti bisa mati juga ya kan? Dan sesuai apa perkataan George, siapa saja yang ditangkap dia sudah siap dimakan. Begitu juga dengan Love sebelumnya yang dimana dia sudah siap untuk dimakan. Mabels sedikit syok mendengar akan hal itu, namun dia nggak mau menentang raja. Dan gak lama kemudian Mabels nampaknya mengetahui kekurangan dari George. Mabels pun langsung per-peran bahwasannya saking welcome-nya si George ini dengan semua hewan. Mereka tak punya wilayah lagi untuk ditempati, terlihat dari beberapa hewan yang numpuk di beberapa wilayah. Mabels pun mengusulkan sebuah cara, kenapa enggak kita ambil alih aja wilayah rawa yang berada di bawah sana untuk memperluas jangkauan wilayah milik George. Lagi juga dulu kan itu wilayah si George yang diambil oleh para manusia untuk kepentingan pribadi mereka. Namun George nampaknya nggak terprovokasi dan berkata bahwasannya hubungan mereka dengan para manusia tuh baik-baik aja. Namun George tetap setuju dengan usulan Mabels yang pertama. Mereka akan kembali mengecek rawa untuk bisa ditinggali atau enggak karena terakhir kali mereka pergi ke sana ada suara mendenging yang tidak enak. There so we can take it back. That's it. That's all I want. Why not? It's too loud. What do you mean, too loud? It sounds like, The noise is more like a fireplace noise. It's a It is. Setibanya di rawa, para hewan ternyata merasa sakit di bagian telinganya akibat mendengar suara mendenging seperti apa yang mereka jelaskan sebelumnya. Namun Mabels yang gak mendengar apapun berusaha mencari keberadaan suara mendenging itu dengan bantuan George sebagai alat pendeteksinya.
Berhasil menemukan suara mendenging itu, Mabels pun dibuat kaget dengan tingkah laku Pak Wali Kota yang ternyata memasang pohon palsu dan juga sebuah speaker di atasnya. Speaker itu juga ternyata mengeluarkan sebuah suara frekuensi yang tidak disukai oleh para hewan, so that's why mengapa nggak pernah ada hewan lagi di tempat tersebut. Dengan penuh rasa emosi, Mabels langsung menaiki pohon jadi-jadian itu dan berniat akan menjatuhkan speakernya. Akan tetapi, tiba-tiba muncullah seekor burung bangau yang berniat untuk membawa Mabels pergi dari sana, yang tak lain dan tak bukan dia adalah Connor. Karena Mabels sering sekali memberontak, membuat Connor nih susah membawanya, sampai suatu ketika di saat Connor ingin membawa Mabels pergi, Mabels yang berpegangan kepada pohon itu mengakibatkan pohon itu pun runtuh akibat bautnya yang tak kencang dipasang. Gotcha! Careful! That's too high for a beaver! That was the most heroic thing I've ever seen a beaver do! Di dalam laboratorium, Dokter Samantha dan juga Nisa sedang merasa kebingungan karena Mabel sudah berada di pikiran robot berang-berang itu dalam jangka waktu yang lama. Hingga lebih dari waktu yang sudah mereka uji cobakan, mereka juga nggak tahu bakal ada efek sampingnya ataukah tidak. Kembali kepada Mabels yang sekarang sudah mulai dipercaya oleh para hewan dan juga sang pemimpin dari para hewan itu sendiri, yaitu George. Dari situlah para warga pun langsung bergotong royong mengisi rawa itu kembali dan juga membuat sebuah bendungan agar air di sana bisa mereka nikmati. I say we take back the glade! It's ours! So, what do we do now? Setelah semua hewan kembali ke rawa itu, Mabels pun merasa bahwasannya suasana yang dia rasakan sekarang seperti suasana di waktu dia menikmati pemandangan ini bersama neneknya. Hal itulah yang membuat Mabels pun sedikit merenung. Dia juga berpikir, udah kali ya dia berada di tubuh hewan ini. Di saat Mabels akan pergi diam-diam, tiba-tiba George pun berkata untuk Mabels juga ikut berenang bersama mereka. Mabels yang awalnya pengen pergi diam-diam, dia pun gak jadi dan pada akhirnya ikut berenang juga. Di lain sisi, Pak Wali Kota Jerry yang sedang mempresentasikan mengenai pembangunan jalan tol yang akan memakan wilayah rawa dan juga akan menguntungkan akses semua orang, tiba-tiba mendapatkan sebuah telepon. Telepon itu ternyata berasal dari akang proyek yang menjelaskan bahwasannya pohon buatan mereka tuh roboh dan dari situlah para hewan sudah kembali ke rawa. Dan entah apakah yang bakal dilakukan oleh Pak Wali Kota. Beralih kembali kepada Mabels dan juga Raja George. Di saat itu Raja George mengutamakan keinginan dirinya yang menginginkan Mabels menjadi penasihat dirinya. Mendengar akan hal itu, Mabels pun langsung syok dan berusaha menolak jabatan penasihat itu dengan berbagai macam alasan yang dia miliki. Akan tetapi perbincangan mereka langsung terhenti ketika mendengar sebuah suara ledakan yang begitu kencang dan gak lama setelah itu tiba-tiba Love pun muncul. Sambil terengah-engah, Love berkata bahwasannya para manusia kembali meledakkan bendungan yang telah mereka bangun dan menaruh banyak sekali pohon jadi-jadian. Gak lama setelah kedatangan Love, para hewan yang sebelumnya menetap di rawa juga ikut kembali ke wilayah Raja George. Oh, Wolf! What happened? Yeah, I think there's more loud trees now. Jerry! Melihat semua kekejaman itu, Mabels pun bertanya kepada George akankah ada cara untuk mengatasi semua hal ini. Setelah berpikir sejenak, George pun berkata ada kalau mereka mau memanggil para dewan. Belum sempat menjelaskan banyak tentang apa itu para dewan, Mabels pun langsung setuju kepada George dan menyuruh George untuk memanggil para dewan untuk menyelesaikan masalah ini. Terlebih lagi, kita tak boleh membiarkan keegoisan para manusia, apalagi Pak Wali Kota Jerry mengambil wilayah yang kita tempati sendiri.
Mendengar akan hal itu, para hewan pun langsung bersorak-sorai meminta Mabels untuk menjadi penasehat dari Raja George. Karena nggak ada pilihan lain lagi, dan agar Raja George mendengarkan dirinya, Mabels pun setuju untuk menjadi penasehat dari Raja George. You'll be Paw of the King? Yes. Mabel, Paw of the King! The council. Oh, right. Someone call the council, please. Di waktu mereka sedang menunggu para dewan untuk berkumpul, Mabels masih berpikir bahwasannya dewan tuh kan di bawah raja, jadi keputusan mutlak pasti ada di raja. Maka dari itulah Mabels masih kegirangan. Mendengar akan hal itu, George pun langsung memasang muka menyek dengan berkata mungkin kau salah mengartikan tentang dewan. Gak lama berselang, para dewan pun berdatangan, dan dewan yang dimaksud adalah para raja dari spesies-spesies hewan lain. Dimulai dari 3 ratu ular yang mewakili spesies dari reptil, terus ada raja kodok yang mewakili spesies amfibi, dan ada ratu ikan yang mewakili spesies ikan. Hingga ada raja angsa yang mewakili spesies burung, dan yang terakhir adalah ratu kupu-kupu dan juga anaknya bernama Titus yang mewakili spesies serangga. Dan inilah perkumpulan dewan, yaitu voting lah yang bakal menentukan semuanya. Mereka pun langsung masuk ke ruangan tertutup untuk membahas apa sih sebenarnya masalah dari Raja Mamalia hingga memanggil mereka semua. George selalu menjelaskan masalahnya, yaitu beberapa wilayah dia diambil oleh para manusia secara paksa untuk dibangunkan sebuah jalan tol. Mendengar masalahnya begitu sepele, para dewan berniat untuk pergi meninggalkan tempat tersebut. Namun tiba-tiba Mabels membanting Speaker ke tengah meja dewan. Dengan berkata jikalau para dewan membiarkan manusia berhasil membangun jalan tol dengan cara mengambil wilayah Raja George, hal itu bakal turut dilakukan oleh para manusia ke wilayah para dewan lainnya. Dengan cara para manusia itu akan menandai wilayah yang mereka inginkan lalu meledakannya dan menaruh pohon jadi-jadian yang sangat menyakitkan telinga. Akankah para dewan akan membiarkan hal kejam itu kepada rakyatnya? Mabel selalu mengeluarkan sebuah poster bergambarkan Pak Wali Kota Jerry. Mabel selalu berkata dialah raja dari para manusia. Setelah mendengar pidato dari Mabels yang sangat menggebu-gebu, Ratu Kupu-Kupu pun setuju dengan berkata jikalau hal ini bisa terjadi di wilayah Raja George, gak menuntut kemungkinan bakal terjadi di wilayah mereka juga. Maka dari itulah keputusan dari Ratu Kupu-Kupu adalah squeeze yang membuat semua orang pun terdiam. Ditanyalah pemimpin dari spesies lain oleh Ratu Kupu-Kupu, yaitu spesies reptil, amfibi, ikan, dan juga spesies burung yang ternyata setuju. Kecuali Raja George yang menolak, dia pun berkata kepada Mabel, squeeze dalam artian kata lain harus membunuh raja dari para manusia. Kaget bukan main, Mabels pun juga menolak usulan dari Ratu Kupu-Kupu dengan berkata emang gak ada cara lain aja untuk menyelesaikan masalah ini. Kenapa kalau kita nggak ancam aja raja dari para manusia? Mendengar dirinya dinasehatin, Ratu Kupu-Kupu pun marah kepada Mabels dengan menggetok-getoknya berkali-kali. Sambil berkata, jikalau tol di wilayah Raja George telah terbangun, maka tol-tol lainnya juga pasti akan dibangun dan akan mengancam wilayah dari para dewan lainnya. Wake up! Every year, the human city gets no more land, no more water, no more you. Breaking our very world with his greed. The shrill, unlikable beaver is right. Let's squish the human king! Yeah! Wait. Squish! 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 We just scare him. I bet that was... You wanted us to fight back, so we're fighting back! Be squish! Squish them! Akibat hal itu, Mabels dan juga George harus melarikan diri dari sana dan mereka juga langsung diburu oleh para dewan lainnya. Untungnya, Connor yang sedari tadi memantau berjalannya rapat berhasil menyelamatkan Mabels dan juga Raja George tepat waktu. Sangat disayangkan, ternyata Raja Angsa sudah menunggu di depan sana. Dia pun dengan cepat menyerang Connor hingga mengakibatkan Connor pun harus kembali ke tubuh aslinya. Akibat robot angsanya menabrak tebing, untungnya Raja George dan juga Mabels berhasil mendarat dengan selamat. Mereka pun kembali berlari karena dikejar oleh Ratu Ular. Pelarian mereka tiba-tiba terhenti akibat sebuah jurang yang di bawahnya ada perairan. Dan gak ada pilihan lain lagi, Mabels pun menyuruh Raja George untuk melompat. Gotcha!
Feed, guys. They beat me up real good. Setelah mengira Raja George dan juga Mabel setelah meninggal, para dewan memutuskan untuk kembali ke ruang rapat. Di saat itulah Titus pun mendeklarasikan dirinya akan menjadi seorang raja menggantikan peran dari sang ibu. Kini spesies serangga berada di bawah keputusan dirinya. Dia juga akan kembali melanjutkan apa yang diinginkan oleh sang ibu, yaitu membunuh raja dari para manusia, yaitu Pak Wali Kota. Sementara itu di pinggir sungai, Mabel dan juga Raja George ternyata berhasil selamat. Namun Raja George merasa kecewa dengan segala keputusan yang dilontarkan oleh Mabel di rapat sebelumnya. Raja George juga merasa dia yang sebagai raja kayak dilewatin gitu sama penasehatnya. Itulah yang sebenarnya membuat Raja George kecewa. Kayak si Mabel nggak nganggap Raja George ini sebagai raja, maka dari itulah dia pun berniat pergi. Mendengar segala ocehan George, Mabel tak membantah dengan berkata dia memang salah. Namun Mabel berkata semua hal yang dia lakukan sekarang hanya untuk mereka itu sendiri karena Mabel nggak mau mereka terancam di tempat mereka sendiri. Mabel juga menambahkan bahwasannya semua yang ia lakukan hanya untuk memperbaiki semuanya. Mereka bisa hidup tenang di rawa, namun ya Mabel hanya melakukan kekacauan. Mabel pun langsung menangis di saat itu, dan George yang melihat keteguhan dari Mabel langsung menghampirinya dan langsung memeluknya. George juga berkata, ayo kita selamatkan Pak Wali Kota Jerry sebelum semuanya terlambat. Mendengar akan hal itu Mabel pun langsung bahagia. Untungnya mereka juga nggak berdua aja, yang dimana sedari tadi Love, Ellen, dan juga Tom mengikuti mereka. Beralih ke rumah Pak Wali Kota Jerry yang nampaknya sedang bahagia melihat artikel-artikel tentang dirinya yang berada di berita-berita. Pak Wali Kota Jerry juga merupakan seorang yang rapi, ramah, dan juga disiplin seperti apa yang kita lihat. Tak luput juga hari ini adalah hari yang paling penting bagi Pak Wali Kota Jerry karena dia harus berpidato di depan halayak umum nanti malam. Pak Wali Kota Jerry yang berniat OTW saat itu juga tiba-tiba dikejutkan dengan kemunculan Love yang berada di kursi depan dan bahkan Tom yang langsung mengunci pintu. Love mendekati Pak Wali Kota, mengambil HP-nya dan juga membukanya lalu menyerahkan kepada Mabel di kursi belakang, dan dengan menggunakan HP itu Mabel pun dapat berkomunikasi dengan Pak Wali Kota. Pak Wali Kota diminta untuk menyetir mobilnya menuju rawa dan membatalkan proyek jalan tol di sana karena hidupnya sedang dalam bahaya. Mendengar akan hal itu, Pak Wali Kota tetap nggak mau membatalkan proyek jalan tolnya dan nggak ada pilihan lain lagi karena ada beberapa burung yang dapat membahayakan Pak Wali Kota. Mabel menyuruh Pak Wali Kota untuk menyetir mobil pergi dari sana. We are your friends. You know my name? Oh no. Wait. Drive to the glade. Cancel your dumb highway. Oh, we're about to finish it. I think you're losing. Here, just do as I say. This can be fun. Drive. Your life depends on it. Drive now. Di dalam perjalanan, Pak Wali Kota yang iseng memencet-mencet ponsel yang sedang dipegang oleh Mabel sehingga membuat Pak Wali Kota kebingungan untuk arahan berikutnya. Chopped wood logs. Chopped wood Logs? You want logs? Okay, that's probably enough. Wait, I'm not done. Chopped wood logs. Chopped wood logs. Lizard. Lizard. Hey, Potato. enough. Potato. Gak lama berselang, beberapa burung camar yang sebelumnya standby di depan rumah Pak Wali Kota kini mengejar mobil itu yang membuat suasana mencekam. Hal itu mengakibatkan Mabel dan juga kawan-kawan nengok ke belakang untuk mengantisipasi serangan. Namun menyadari ada sebuah kesempatan, Pak Wali Kota pun membuka jendela yang mengakibatkan teman-teman dari Mabel pun keluar dari mobil. Untungnya Ellen berhasil menyelamatkan yang lain tepat waktu. Sementara itu Mabel yang tertinggal berusaha menghentikan mobil yang dikendarai oleh Pak Wali Kota agar bisa menjemput teman-temannya lagi. Sementara itu burung camar yang sebelumnya mengikuti mereka tiba-tiba berbelok ke lautan, di mana burung camar itu langsung mengangkat seekor hiu yang besarnya bukan main, dia bernama Diane. Mabel dan juga Pak Wali Kota yang sedang ripuh di dalam mobilnya tiba-tiba dikejutkan oleh mobil hitam yang menyampingi mereka. Ternyata itu adalah Dr. Samantha dan juga Nisa maupun Connor. Mabel pun diminta untuk menyalakan alat komunikasinya. Setelah dinyalahin, Dr. Samantha berkata apa yang sedang dilakukan oleh Mabel.
Mabels berkata dia sedang berusaha menyelamatkan Pak Wali Kota, namun yang dilihat oleh Dokter Samantha, Mabels nampak sedang menyakiti Pak Wali Kota. Namun perkataan dari Dokter Samantha seakan dibungkam ketika munculnya Diane di sana. Ternyata Diane ini merupakan orang yang baik. Diane meminta beberapa burung camar untuk mengambil posternya terlebih dahulu karena dia takut salah sasaran. Setelah dikonfirmasi, Diane pun akan beraksi. Let's try and have a good, clean squish. Be back in a minute. Di saat itulah Mabels pun kebingungan bukan main kayak gimana caranya membuat Pak Wali Kota ini agar santai. Mabels selalu tanpa sengaja melihat alat komunikasi antara dirinya dan juga Dokter Samantha. Mabels pun berusaha mengambil alat itu untuk ia pasangkan kepada Pak Wali Kota. Setelah berhasil mengambil alat itu dari Dokter Samantha, Mabels nampaknya gagal meloncat dan dia berpegangan kepada spion. Terlebih lagi, Diana dijatuhkan di atas mobil Pak Wali Kota yang membuat Mabels harus bergerak cepat. Mabels selalu meloncat dan memakaikan alat komunikasi itu kepada Pak Wali Kota, dan Pak Wali Kota ketika mendengar semuanya bisa berbicara, dia pun kebingungan bukan main. Bukannya mendengarkan saran-saran dari Mabels, Pak Wali Kota malahan mengira dia sedang bermimpi. Dan yah, you know lah. Jerry! It's me, Mabel! No, this is real! This is just a Jerry? 2, 1. Oh, I get it. Untungnya dalam insiden itu mereka semua selamat dan Pak Wali Kota Jerry sangat berterima kasih kepada Mabels karena telah menyelamatkan dirinya. Pak Wali Kota Jerry yang sudah tenang langsung menanyakan kepada Mabels apa sih yang sebenarnya terjadi. Mabels pun menjelaskan bahwasannya para hewan yang berada di belakang Pak Wali Kota Jerry sedang berniat untuk membunuhnya. Untuk menghentikan tingkah laku para hewan, Pak Wali Kota Jerry diminta oleh Mabels untuk membatalkan proyek jalan tol yang sontas hal itu nggak bisa dilakukan oleh Pak Wali Kota Jerry. Karena tentu aja banyak banget prosedur yang harus dijalani dan juga beberapa aspek-aspek lainnya dan bisa jadi juga Pak Wali Kota Jerry bakal dicopot dari jabatannya. Mendengar akan hal itu, Mabels yang nampaknya muak langsung berteriak memberitahukan para hewan bahwasannya Pak Wali Kota Jerry ada di sini. Ia pun mengancam Pak Wali Kota Jerry untuk membatalkan proyek jalan tol sekali lagi agar dia bisa membantu Pak Wali Kota Jerry untuk hidup. Namun tiba-tiba Connor datang dan langsung menangkap Mabels. Dari situlah Mabels pun diletakkan di alat hoppers dan pikirannya pun kembali ke tubuh aslinya. Got her! I have the assets! No, 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 no! I'm sorry! Akibat terlalu lama berpindah tubuh, Mabels pun pada akhirnya tak kuat untuk menahan dirinya lagi dan dia pun pada akhirnya pingsan di depan hadapan George. Di malam harinya, Mabels yang baru saja terbangun dari pingsannya menyadari mereka telah menjadi tawanan dari para dewan, terlebih lagi dia dan juga Pak Wali Kota Jerry diikat. Gak cukup sampai di situ saja, di mana Dokter Samantha dan juga Nisa ternyata ditodong oleh ular dan juga katak beracun yang persis berada di belakang tubuh mereka. Entah apa yang mereka lakukan di dalam lab itu, namun Titus yang sebelumnya adalah ulat biasa sekarang sudah berkembang biak menjadi kupu-kupu, lalu dia pun masuk ke dalam alat hoppers. Ya, Titus kini keluar dengan wujud Pak Wali Kota Jerry yang semuanya dibuat oleh Dokter Samantha dan juga Nisa yang dalam tekanan. Jerry? Once the council learned we had created the fake animals... Greetings! Hey, Mabel. Dari situlah Titus pun menjelaskan segala rencananya mengapa dia mengambil wujud Pak Wali Kota Jerry. Karena Pak Wali Kota Jerry akan berbicara di depan halayak umum, dia juga sudah membangun panggung di daerah rawa dan daerah itu akan menjadi titik perkumpulan para warga yang akan menunggu Pak Wali Kota Jerry datang. Sekaligus acara peresmian pembangunan jalan tol yang berada di lokasi rawa.
Tentu saja Pak Wali Kota Jerry pun kebingungan karena itu bukanlah rencana jahat ya, terdengar seperti rencana biasa aja. Titus pun ketawa sambil berkata, "Apa kau lupa kau telah memasang pohon yang dilengkapi speaker dengan banyak di daerah rawa? Speaker yang membuat para hewan merasa sakit dan tidak bisa tinggal di daerahnya. Dia akan memanfaatkan speaker itu juga untuk membuat telinga para manusia sakit. Lalu akan membunuh para manusia itu dengan menggunakan frekuensi tinggi." Mendengar akan hal itu, Pak Wali Kota Jerry pun hanya bisa terdiam. Gak lama berselang, George juga ternyata berada di sana. George ternyata juga sudah memilih untuk memihak kepada Titus dan juga para dewan lainnya. Karena George merasa Mabel telah memanfaatkannya dan juga membohonginya selama ini. I'll tell you. Remember this? If you have enough fake loud trees in one place, George? you used us. Dude, this guy just loves to party, you know? Setelah akan hal itu, Pak Wali Kota Jerry pun marah-marah kepada Mabels. Akibat semua kekacauan ini tentu aja pasti ditimbulkan oleh Mabels. Bukannya berdebat seperti biasa, Mabels malahan mengiyakan karena ya emang dia sumber masalahnya. Melihat Mabels yang berbeda dan tak seceria dulu, Pak Wali Kota Jerry pun menyadari perbedaan itu. Dia lalu berkata bahwasannya mungkin masih ada cara untuk mereka keluar dari sini. Seketika itulah Mabels pun menatap muka Pak Wali Kota Jerry, namun dia menyadari suatu hal, yaitu alat hoppers berada persis di belakang Pak Wali Kota Jerry. Mabel selalu meminta Pak Wali Kota Jerry untuk memundurkan kursinya agar bisa memindahkan pikirannya ke tubuh robot berang-berang. Setelah berhasil memindahkan pikirannya, Pak Wali Kota Jerry langsung membuka ikatan dari Mabel, lalu mereka pun menyusun strategi untuk menggagalkan aksinya Titus. Careful, Jerry. Hey, watch out for the... Mabel? Mabel! Now stay in that beaver body. I've got an idea. Just so we're clear, if this works, I'm still gonna build... Di acara proyek peresmian jalan tol, kita pun diperlihatkan Titus yang berada di sana. Dia juga mengejek setiap warga yang datang ke acara tersebut. Ya pokoknya Titus nih bertingkah laku semena-mena, sampai di mana dia langsung berniat untuk mengaktifkan alatnya dan akan membunuh tiap manusia yang berada di tempat tersebut. Untungnya Mabels datang tepat waktu. Mabels selalu berkata mengenai aturan yang berada di wilayah Raja George, yaitu siapa saja yang datang pasti disambut dengan baik. Begitu juga dengan Titus yang datang ke wilayah para manusia dan dia pun disambut dengan baik. Mabels juga sangat menyesal karena dia tanpa sengaja membunuh ibu dari Titus, dan dia harap atas permohonan maafnya Titus mau mengurungkan niatnya untuk membunuh para manusia. Dari kejauhan, Raja George yang nampaknya memperhatikan semua hal itu, merasa terharu dan yakin bahwasannya Mabels memang sungguh-sungguh ingin membantu mereka. Titus yang sedari tadi terdiam ternyata hanya sandiwara aja. Dia lalu berkata ia akan tetap membunuh para manusia dan berniat akan mengaktifkan alatnya. Karena ternyata Titus gak bisa diajak kerjasama, Mabels pun langsung teriak rencana B, yaitu memindahkan pikiran Titus ke tubuh aslinya. Learn to live with each other. Animal. I felt that way too. And it made me... Did you actually think that would work? Jerry, Plan B. Di dalam mobil van, Raja George berusaha menghalangi Titus untuk kembali ke alat hoppers, namun dia langsung dihentikan oleh para dewan lainnya. Karena ya tentu aja para dewan masih berpihak kepada Titus, Raja George pun langsung disekap dan Titus kembali ke tubuh palsu Pak Wali Kota Jerry. Dari situlah Titus pun menyadari bahwasannya Mabels berusaha merebut HP-nya. Mereka berdua pun langsung rebut-rebutan dan tanpa sengaja HP itu terlempar ke atas pohon jadi-jadian. Titus langsung berusaha mengejar HP itu dengan memanjat pohon, diikuti juga oleh Mabels, dan Mabels tanpa sengaja menarik wajah palsu dari Titus. Terlihatlah raut wajah robotnya, namun Mabels ternyata berhasil disingkirkan yang pada akhirnya dia pun terjatuh.
Titus selalu berniat mengaktifkan alatnya di saat itu juga, akan tetapi ternyata Face ID-nya menolak. Titus yang emosi bukan main, dia pun memerintahkan para hewan-hewan dan juga spesies lainnya untuk membunuh aja semua manusia yang berada di tempat tersebut. Jikalau ada yang mau menentang dirinya, dia akan membunuh spesies itu. Namun tanpa diduga pohon yang ditaiki oleh Titus tiba-tiba terjatuh dan menghantam panggung, lalu terjadilah sebuah kebakaran hebat. What? Read us again! The world will be our hive! What are you doing? Stop it! No! Titus yang kembali ke tubuh aslinya meminta para dewan untuk menyerang pihak manusia. Namun karena para dewan udah gak ada yang respect kepada Titus, inilah yang terjadi. World down! Only the insects will Sementara itu, Mabels yang berhasil menemukan George yang sedang terluka langsung membawanya. Di sana juga ada Ellen yang siap membantu mereka untuk keluar dari kobaran api. Setelah menempuh perjalanan yang cukup jauh, mereka pun tiba di wilayah Raja George, yaitu di bendungan raksasa. Mereka hanya bisa meratapi bahwasannya hutan terbakar menuju arah kota. Beberapa pemadam yang dikirim juga nampaknya nggak berhasil menghentikan api yang berkobar begitu cepat, dan bahkan beberapa proyek jalan tol yang dibangun juga ikut hancur. No! I'm so sorry, George. Oh. Mabels dan juga George yang sedang merenung tiba-tiba melihat ke arah bendungan di belakang mereka. Mabels pun langsung meminta izin kepada George untuk menghancurkan bendungan itu demi menyelamatkan manusia lainnya. George dengan senang hati menyetujuinya. Dia pun memerintahkan hewan-hewan lain juga untuk ikut menghancurkan bendungan itu. Sebelum api merambat ke kota, akibat jumlah mereka yang sedikit mengakibatkan mereka susah sekali untuk menghancurkan bendungan itu. Secara mengejutkan, beberapa dewan lainnya ternyata juga ikut datang ke sana untuk membantu Raja George menghancurkan bendungan itu dan juga menebus rasa bersalah mereka. Setelah api padam, Mabels kembali bertemu dengan Pak Wali Kota Jerry. Namun gak ada perbincangan di antara mereka berdua dan mereka hanya saling tersenyum. Gak lama berselang, Pak Wali Kota Jerry langsung berkata kepada bawahannya bahwasannya tempat ini akan dijadikan cagar alam dan akan segera dipulihkan. Lantas bagaimana jalan tolnya? Ternyata jalan tol itu akan dialihkan ke wilayah lain. What are you gonna do about the Beltway? Let's figure this out together. Singkat cerita, Mabels lulus kuliah. Dia meminta maaf kepada Dr. Samantha, Nisa maupun Connor akibat dirinya Project Hoppers harus dihentikan. Namun Dr. Samantha ternyata tak mempermasalahkannya. Dia malahan merekrut Mabels untuk ikut bersama mereka. Mabels pun langsung menyetujuinya, dan sebelum dia bekerja untuk Dr. Samantha dan akan pergi dari wilayah ini, Mabels menyempatkan diri untuk datang ke rawa. Di sana udah ada Raja George yang nampaknya sedari tadi menunggu kedatangan Mabels. Mereka pun saling berbincang dengan menggunakan HP milik Mabels. Chopped wood logs, coconut, beaver. Hospital, dancing man, potato. Dan film pun berakhir. Dan bagaimana nih guys menurut kalian keseruan di dalam film kali ini? Tuliskan saran dan juga pendapat kalian di kolom komentar. Dan ya makasih banget bagi kalian yang masih dukung gua sejauh ini. Dan jangan lupa juga nantikan konten Zoo berikutnya. Hingga gua Zoo berserta jajaran yang bekerja di balik layar mengucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya. Dan sampai jumpa lagi di next konten berikutnya. Adios, aka bye-bye.